saya dari kelas 3 SAK 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perekonomian Indonesia dari masa ke masa. Oke. Pertama-tama saya akan menjelaskan satu persatu masa-masa perekonomian Indonesia, dimulai dari yang pertama yaitu masa Orde Lama, yang kedua masa Orde Baru, yang ketiga adalah masa transisi, yang keempat masa reformasi, dan yang kelima adalah masa pandemik. Oke, saya mulai untuk menjelaskan yang pertama yaitu masa Orde Lama. Masa Orde Lama yaitu dipimpin oleh Bapak Insinyur Soekarno pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1950. Keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan bisa dibilang tidak menggembirakan. Mengapa? Karena adanya inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali, dan adanya blockade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri yang mengakibatkan kekosongan kas perekonomian Indonesia. Pemerintah menempuh kebijakan ataupun cara seperti yang pertama yaitu melakukan pinjaman nasional, yang kedua pemenuhan kebutuhan rakyat, yang ketiga melakukan konferensi ekonomi. Itu pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai pada tahun 1967 sampai dengan 1998. Perekonomian Indonesia pada tahun 1950 dan sampai dengan 1965 dalam keadaan krisis pada masa demokrasi terpimpin pada permulaan. Selanjutnya, masa transisi reformasi pada era B.J. Habibie. Krisis ekonomi mempunyai dampak yang sangat memprihatinkan terhadap peningkatan pengangguran, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Daya beli masyarakat menurun, pendidikan dan kesehatan merosot, serta jumlah penduduk miskin pun bertambah. Oleh karena itu, muncul kebijakan jaringan pengamanan nasional yang menyebabkan suatu prestasi yang mengagumkan, yaitu nilai tukar rupiah dari 16.000 menjadi 6.000 rupiah. Selanjutnya, pada pemerintahan reformasi era Presiden Ki Haji Abdurrahman Wahid atau Bapak Gus Dur pada periode 1999 sampai dengan 2001, Bapak Gus Dur memerintahkan dengan gaya yang agak kontroversial. Banyak pernyataan-pernyataan yang membuat kebingungan publik, sehingga berakibatkan seringnya muncul perdebatan di publik yang tidak memberikan pendidikan bagi masyarakat. Gus Dur pun juga gemar melakukan perjalanan ke luar negeri yang cenderung berkesan pemborosan. Keterbatasan fisik juga mempengaruhi kinerjanya dalam menjalankan perintah. Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid memiliki karakteristik seperti yang pertama, yaitu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada kebaikan. Di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil. Yang kedua yaitu hubungan pemerintah dalam IMF kurang baik. Yang ketiga yaitu sosial dan politik tidak stabil dan semakin parah, yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Yang keempat yaitu makin rumitnya persoalan perekonomian ditandai dengan pergerakan indeks atau harga saham gabungan. Selanjutnya, pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri.
pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, mewarisi ke kondisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan Gus Dur, ditunjukkan dengan adanya inflasi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, kurang berkembangnya investor swasta, baik dalam negeri maupun swasta. Selain itu, nilai tukar rupiah yang masih fluktuatif dan indeks harga saham gabungan yang cenderung menurun. Salah satu masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi untuk mengatasi krisis moneter. Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita dan menurunkan kurs mata uang rupiah di bawah 10.000, dan untuk mengatasi korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang sekarang kita sebut yaitu KPK. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada era reformasi. Era reformasi dimulai dari Orde Baru, berakhir dengan Bapak Haji Habibie yang mewakili masa reformasi, membuat kebijakan dan mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan Bapak Abdurrahman Wahid atau Bapak Gus Dur, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Pada masa reformasi, perekonomian Indonesia berangsur membaik. Harga bahan pokok pun juga kembali normal. Perkembangan di era reformasi ini merupakan suatu bentuk perbaikan di segala bidang, sehingga belum menemukan suatu. Setidaknya reformasi lebih membawa Indonesia untuk menjadi lebih baik dalam merubah nasibnya tanpa harus semakin menjerumus dalam kebobrokan moral manusia. Dan pada saat ini memang pada kenyataannya, apabila Indonesia menerapkan pembangunan dalam bidang ekonomi dan berorientasi keluar, hal tersebut bisa merubah tatanan baru dan menciptakan stabilitas perekonomian di Indonesia. Walaupun tidak sepenuhnya stabil dalam aspek lainnya, namun Indonesia sudah bisa jauh lebih masa sebelumnya. Oke, untuk masa yang selanjutnya adalah perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang berkembang terbesar. Bagaimana tidak, Indonesia telah berhasil menumbuhkan perekonomian setelah melewati krisis finansial pada akhir dekade 1990. Pada saat ini, Indonesia masuk ke dalam 10 tingkat perekonomian dalam kekuatan daya beli. Selain itu, Indonesia juga telah berhasil mengurangi angka kemiskinan dengan mengurangi hampir setengah dari populasi miskin sejak tahun 1999 menjadi 9,4% pada tahun 2019. Namun, terhitung pada bulan Mei 2020, masih cukup banyak penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk Indonesia per tahun 2019 adalah sekitar 267 juta jiwa. Dari total populasi tersebut, BPS menyatakan bahwa terdapat sekitar 25,14 juta jiwa yang hidup dalam kemiskinan, atau sekitar 20,6% dari seluruh populasi Indonesia rentan untuk jatuh pada kemiskinan. Serta ditetapkannya berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggulangi pandemi tersebut, ekonomi menjadi salah satu sektor yang terkena dampak
meredupnya beberapa sektor industri dan sektor ketenaga kerjaan, memberikan pengaruh besar dari sisi prospek ekonomi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Akibatnya, sektor-sektor tersebut harus menerapkan strategi khusus untuk keberlangsungan ekonomi setiap sektornya. Keadaan ekonomi Indonesia pada pandemi COVID-19 mengalami pertumbuhan produk domestik bruto yang terdiri dari produk barang sekitar 2,5% per tahun. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang mencapai angka peningkatan PDB hingga 5,2%. Penurunan tersebut disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang berhasil menghantam konsumsi rumah tangga, merupakan komponen terbesar dalam PDB di Indonesia. Berbeda halnya dengan inflasi tahunan hingga April 2020 berada pada angka 2,67%. Pemerintah telah mencoba menerapkan kebijakan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok serta kebebasan tarif listrik untuk beberapa pelanggan dalam rangka mengurangi tekanan inflasi pada masa COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 menyebabkan lesunya kegiatan perekonomian di berbagai sektor. Pemotongan waktu kerja karyawan yang berimbas dari kondisi tersebut adalah penurunan nilai gaji yang diterima oleh karyawan. Sektor pariwisata pun juga ikut terkena imbasnya. Permasalahan utama di industri tersebut adalah menurunnya kunjungan wisatawan secara drastis. Menurut BPS, jumlah wisatawan mancanegara per 4 Mei tahun 2020 berada pada angka sekitar 470.000 kunjungan. Angka tersebut sangat menurun drastis apabila dibandingkan dengan jumlah wisatawan pada awal tahun 2020, yaitu sebesar 1,3 juta kunjungan. Sektor lain yang terkena imbas cukup signifikan dan tentu sangat terkait dengan roda perekonomian negara ini adalah sektor ketenaga kerjaan. Menurut Menteri Ketenagakerjaan, sekitar 3 juta tenaga kerja yang terdampak akibat COVID-19 per 3 Mei tahun 2020. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,7 juta individu telah dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja atau yang kita sebut yaitu PHK. Sementara itu sisanya masih dalam proses validasi mayoritas tenaga kerja. Yang dikenakan PHK yang dirumahkan berasal dari industri pariwisata beserta penurunan. Seperti yang kita ketahui, sejumlah sektor pariwisata terpaksa harus menghentikan segala aktivitas untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Akibatnya, para tenaga kerja yang di PHK maupun dirumahkan tidak mendapatkan pemasukan seperti biasanya. Selain itu, pemutusan hubungan kerja serta karyawan yang dirumahkan, sebagian dari karyawan mengalami penurunan penghasilan. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang kita sebut LIPI, banyak dari sekitar 65% dari 1,112 responden menyatakan
bahwa tenaga kerja berhasil selamat dari PHK dan masih harus bekerja di rumah. Namun ironisnya sejumlah 15% responden mengaku di PHK tanpa mendapatkan uang pesangon. Sekitar 10% dari tenaga kerja yang selamat dari PHK mengaku mengalami penurunan penghasilan lebih dari 50%. Upaya pemerintah dalam mengatasi imbasnya perekonomian adalah dengan fokus memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah juga berusaha untuk membantu masyarakat kecil untuk tetap bertahan hidup, serta mencoba membantu masyarakat untuk tetap bertahan usaha dalam menghadapi situasi perekonomian saat ini. Cukup sekian penjelasan perekonomian Indonesia dari masa ke masa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.